Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai min, median, modus, dan kuartil. Di video kali ini kita akan membahas mengenai desil. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke pembahasannya. Desil adalah suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke data yang terbesar menjadi 10 bagian yang sama. Misalnya, ini adalah sebuah barisan data dari X1 misalkan adalah data terkecil sampai dengan Xn ini adalah data terbesar, di mana data tersebut kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, dari titik ini adalah desil pertama. Kemudian data yang di sini adalah desil kedua. Kemudian desil ketiga dan seterusnya sampai dengan desil ke-9. Jadi total desil itu ada 9. Rumus desil data tunggal yaitu letak desil ke I, yaitu data ke I n plus 1 per 10. Jadi hanya membedakannya adalah per 10. Kalau kuartil kemarin per 4, kalau desil per 10. Karena datanya itu membagi 10 bagian yang sama besar. Kemudian sama halnya dengan kuartil, desil juga sama ketika menggunakan rumus ini dan nilainya itu bukan nilai bilangan asli, maka dilanjutkan dengan perhitungan interpolasi linier dengan rumus yang sama. Untuk lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Diketahui data sebagai berikut. Nah, tentukan desil ketiga dan desil kelima. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Ini sudah kita urutkan data yang terkecil sampai data terbesar. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Datanya ada 15. Maka yang pertama kita cari adalah desil ketiga. Kita cari letak D3-nya. Letak D3 sama dengan data ke 3, N-nya ini ada 15 ya. 15 ditambah 1 per 10. Maka data ke 15 ditambah 1 itu 16 ya. 16 dikali 3 yaitu 48. Maka sama dengan 48 per 10. Maka sama dengan data ke 4,8. Nah, dikarenakan hasilnya adalah 4,8, itu bukan bilangan asli, maka kita harus melanjutkan perhitungannya menggunakan interpolasi linier. Maka kita lanjutkan D3 sama dengan, nah ini tuh sama aja artinya 4 ditambah 0,8. Nah, ini sebagai dari R-nya dan ini sebagai dari D-nya ya. Maka kita masukkan di sini XR, R-nya 4 ditambah dengan D-nya yaitu 0,8. Kemudian XR plus 1 ya, plus 1 berarti 4 ditambah 1. Jadi X kelima ya. Kita X kelima diambil X keempat. Sama dengan X keempat adalah data keempat. 1, 2, 3, 4 yaitu 11. Kemudian ditambah 0,8. X kelimanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 11. Diambil X keempat itu 11 juga. Maka sama dengan 11 ditambah 0,8 ya dikali dengan 11 diambil 11. 11 diambil 11 itu 0. Maka 0
dikalikan 0,8 yaitu 0, maka sama dengan 11. Jadi nilainya yaitu 11 ya. D3 nilainya 11. Kita lanjut ke desil kelima. Letak desil kelima, D5, maka sama dengan data kelima, N-nya 15 ditambah 1/10. Maka data 16 dikali 5 itu sama dengan 80/10. Maka sama dengan datanya data ke-8. Ya, 8 ini kan bilangan asli, maka kita tinggal cari aja data yang ke-8. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 13. Maka D5 sama dengan 13. Ini untuk data tunggal. Berikutnya kita lanjut ke data kelompok. Rumus data kelompok desil yaitu hampir sama dengan rumus kuartil, yang membedakan hanya per di sininya saja. Kalau kuartil itu per 4, kalau desil ini per 10. Begitu juga nanti dengan persentil ya. Persentil ininya 100 ya. Ya. Untuk pengerjaannya hampir sama. Untuk pengerjaannya sama saja, yang membedakan hanya rumus bawah sininya saja ya, 10. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Hitunglah D8 dari tabel frekuensi berikut. Yang harus kita cari, yang pertama adalah kita cari FK-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada FK-nya. Dari mana? Ini ke sini 8, kemudian 8 ditambah 12 ya. Sama dengan 20. Kemudian 20 ditambah 18 sama dengan 38. Ya, 38 ditambah dengan 2 sama dengan 40. 40 ditambah 10 ya, sama dengan 50. Oke, berikutnya kita cari letak dari D8 ya. D8 berarti letaknya letak D8. Kita ambil dari rumus ini untuk mencari letaknya. Nah, di sini sama dengan 8 dikali, karena banyak datanya itu sebanyak 50. Berarti 8 dikali 50/10. Sama dengan 8 dikali 50 yaitu 400/10. Maka sama dengan 40. Jadi letaknya itu di 40. Nah, berarti di sini ya 40. Nah, karena letaknya di sini, maka kita cari TB-nya sama dengan, berarti TB-nya yang ini. 65 diambil 0,5 sama dengan 64,5. Kemudian panjang kelasnya itu dari 65 sampai 69 ya. 65, 66, 67, 68, 69 ya. Yaitu 5. Kemudian untuk FK-nya, ya FK-nya berarti yang sebelumnya itu adalah 38. Dan F-nya yaitu frekuensinya, maka yang ini. Itu 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. D8 sama dengan TB-nya kita dapat 64,5 ditambah untuk letaknya yaitu 40. Diambil FK-nya itu 38 per F-nya yaitu 2, kemudian dikali panjang kelas, panjang kelasnya yaitu 5. Maka sama dengan 64,5 plus 40 diambil 38 yaitu 2 ya. 2/2 dikali 5. Maka ini habis 1, maka sama dengan 64,5 ditambah 5. Maka sama dengan 69,5. Nah, ini nilai desil ke-8 dari tabel frekuensi ini. Soal berikutnya yaitu mengenai histogram.
Yang pertama kita cari FK-nya, yaitu dengan menuliskan di bagian histogramnya. Nah, yang pertama ini di sini 5, kemudian ditambah dengan 6, ya berarti sama dengan 11. Kemudian ditambah 12, maka 23. Kemudian ditambah dengan 18. Kemudian ditambah dengan 9, yaitu 50. Nah, maka kita cari letaknya ya, letak D5 ya. Maka letak D5 itu sama dengan 5 dikali, banyak datanya itu 50 per 10. Maka sama dengan 250 dibagi 10. Sama dengan 25. Nah, letaknya itu di 25. Berarti kalau 25 itu berada di 41 ya. Karena 23 itu belum nyampe ke 25. Maka yang kita gunakan adalah yang 41. Maka untuk TB-nya yaitu gunakan yang ini. 25,5. Kemudian untuk panjang kelasnya yaitu 30,5 diambil 25,5. Maka sama dengan 5. Kemudian untuk FK-nya yaitu sebelumnya. Maka sebelumnya adalah 23. Kemudian untuk frekuensinya yaitu kita lihat dari sini itu 18. D5 itu sama dengan TB-nya yaitu 25,5. Kemudian ditambah dengan letaknya yaitu 25. Diambil dengan FK-nya yaitu 23 per F-nya yaitu 18 dikali panjang kelasnya yaitu 5. Sama dengan 25,5 ditambah 25 diambil 23 yaitu 2 per 18 dikali 5 sama dengan 25,5 ditambah 10 ya. 2 dikali 5 ini 10 per 18. Sama dengan 25,5 ditambah 0,56. Maka sama dengan. Oke, sampai di sini pembahasannya. Semoga bermanfaat. Untuk latihannya silakan cari nilai desil ke-7 pada tabel yang tadi. Kemudian cari desil ke-6 dari histogram pada video ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.